Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI, didampingi penjabat ketua tim penggerak PKK Papua Barat, memimpin panen sayuran di kebun lahan sumber pangan Kampung Susweni. Hasil kebun yang telah dipetik menjadi semangat kebersamaan sebagai pemicu bangkitnya pemberdayaan lahan tidur semakin produktif pada Sabtu 24 Desember 2022. Mengawali acara tersebut, penjabat gubernur bersama istri juga menyerahkan hadiah lomba kreasi pohon Natal, penataan kebun serta desain dan fungsi pondok kebun. Dalam arahannya, penjabat Gubernur Waterpau tegas menyatakan berkat sumber daya alam yang diberikan Tuhan harus dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Adanya kebun pangan Papua Barat juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden guna mencegah krisis pangan yang diprediksi bisa terjadi pada 2023 mendatang. Lanjut penjabat Gubernur Papua Barat, selaku pemerintah tetap mendukung apabila pemilik lahan bersedia berkolaborasi. Nantinya hasil akan dinikmati pemilik lahan dan masyarakat setempat, bukan untuk menjadi lahan bisnis oleh pemerintah. Luasan lahan di Kampung Susweni sekira 79 hektar akan dimaksimalkan, selain itu mendapat dukungan oleh Universitas Papua dan Polbangtan Manokwari untuk mengkaji. Berhenti dengan kemalasan. Tinggalkan itu semua dan bangkit kembali. Laksanakan kemampuan saudara-saudara yang ada itu. Jangan dimatikan. Begitu. Jangan pura-pura malas, nanti jadi malas. Jangan pura-pura tidak tahu, nanti jadi tidak tahu. Tuhan kasih hikmat untuk kita berhikmat itu, kita bisa membuat semua hal. Ayo mari sama-sama bangkit. Jangan tunggu dari pemerintah. Kita di Papua Barat ini masih mengharapkan bantuan transferan dana dari pusat. Orang bilang kita kaya, tidak kaya. Dana itu dari pusat. Dana triliunan, ribuan triliunan, bahkan itu ratusan triliun, itu dana bantuan dari pusat. Daerah-daerah kita yang lain itu iri, meri orang bilang, bahasa Jawanya. Wah, Papua lagi. Wah, Papua Barat lagi. Tapi hasilnya terada. Apa yang mau diandalkan dari kita sini? Tidak ada. Tinggal buka mulut, hap, kasih makan. Tinggal buka mulut, hap, kasih makan. Tinggal buka tangan, hap, dapat dana otsus. Bikin proposal, dapat dana otsus. Alasan ini, alasan dapat dana otsus. Bukan itu, saudara-saudara, kehidupan tuh. Penjabat gubernur juga mengungkapkan tahun 2023 kebun tersebut akan digarap dengan peralatan modern agar hasil serta kualitas dapat lebih baik. Hal lainnya, direncanakan kebun lahan sumber pangan bakal dijadikan lokasi agrowisata seperti yang telah dikembangkan pada daerah lain di Indonesia. Kata penjabat Gubernur Waterpau, ini menjadi keharusan agar generasi dapat mengenal pentingnya bercocok tanam sejak dini. Para perguruan tinggi, terutama UNIPA, ya, dengan lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan riset yang tepat untuk menjadikan pedoman bagi kita semua dalam rangka menggarap kegiatan ini. Ke depan lahan ini, kalau kita sudah buat secara baik, apik ya Bapak Kepala Dinas, saya pikir ini sebagai sebuah kegiatan agrowisata. Kenapa kita tidak berani menyatakan itu? Anak-anak didik kita dari usia dini, naik sampai usia sekolah ya, ajak mereka ke sini. Ajak mereka di sini. Mereka belajar mengelola lahan itu, mereka belajar menanam bibit sampai dengan proses selanjutnya. Bisa kita buat agrowisata di sini. Jadi anak-anak sekolah secara bergantian kita bisa ajak mereka di sini. Kalau kita mau buka dengan modern, kira-kira begitu ya. Itu kerinduan saya sebenarnya, agrowisata. Ya. Jadi dikenal dengan agrowisata, yaitu kegiatan pertanian yang berorientasi pada wisata. Sekali lagi, kegiatan pertanian yang berorientasi pada wisata. Tapi juga ada agrodukasi. Agrodukasi adalah berwisata sambil belajar.
tentang teknologi pertanian. Nah itu diantaranya. Jadi monggo nanti dari teman-teman MIPA tadi Pak Yan dengan tim nanti kita bahas bersama. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.